Halo teman-teman semua yang lagi nonton video kita kali ini. Apa kabar kalian semuanya? Kami harap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini kita mau ngapain sih? Nah, kali ini kita itu akan melakukan sebuah podcast. Tapi podcast kali ini tuh lebih kayak sharing-sharing sama teman-teman yang ada di sini gitu loh. Nah, kita di sini akan melakukan podcast. Dan kita mau sharing-sharing tentang Islam dan kebudayaan. Sebelum podcastnya kita mulai, alangkah baiknya kita di sini untuk saling kenal terlebih dahulu. Karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Jorana Saputra dengan NPM 063 bersama rekan saya Mega Ufina Putri dengan NPM 094 sebagai host pada podcast kali ini. Nah, bagaimana nih kabar teman-teman yang ada di sebelah sini? Nah, bagaimana juga kabar teman-teman yang ada di sebelah sini? Alhamdulillah baik. Nah, karena pada podcast kali ini kita mengajak teman-teman kita untuk saling sharing-sharing. Sebelumnya kita akan memperkenalkan teman kami terlebih dahulu. Dan saya Kenda Syeda Zara NPM 091. Saya Dewi Anggreni Setiarini, NPM 077. Saya Gunawan Bisono, NPM 055. Saya Hanum Manzira 3, NPM 081. Saya Syaladanya Priyadi dengan NPM 095 dan saya Bagi Salahnya dengan NPM 072. Pertama-tama, kita awali dengan membahas konsep kebudayaan dalam Islam. Nah, kebudayaan dalam Islam itu menurut teman-teman itu kayak gimana sih? Mungkin dari Bagus bisa dijelasin. Baik, terima kasih. Jadi kebudayaan itu sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya itu budaya, yang bermakna dari kata jamak yaitu budi, yang artinya budi atau akal. Nah, gampangnya itu ya, kebudayaan itu sebuah keseluruhan atau dari sistem gagasan, tindakan dan hasil cipta, karsa dan rasa manusia buat memenuhi kebutuhan hidupnya, dan itu tuh semua tersusun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau menurut pandangan Al-Quran itu, kebudayaan Islam dijadikan sebagai eksistensi hidup umat manusia yang sifatnya itu ideal, sempurna, aktual, dan diakui. Jadi sebenarnya kebudayaan Islam itu asalnya bukan diciptakan sama umat Islam, tapi yang sebenarnya itu kebudayaan dari luar, bukan dari umat Islam, tapi sifatnya itu Islami. Contohnya kayak ada kebudayaan tapi ada nilai sama pesan Islamnya, bisa tuh dikatakan itu kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam di dalam Al-Quran dan hadis itu disepakati untuk membedakan antara agama yang merupakan wahyu Allah dan kebudayaan yang merupakan hasil karya manusia. Jadi sebenarnya agama itu sama budaya berkaitan. Nah, budaya itu harus berasaskan atas ajaran agama, dan agama itu mengarahkan kita ke arah berkebudayaan yang baik. Manusia itu kan makhluk yang banyak kelemahannya. Nah, agama itu berfungsi buat jadi pembimbing manusia ke jalan yang lebih baik. Tapi di antara makhluk-makhluk lain yang ada di bumi itu, manusia tuh memiliki banyak kelebihan. Makanya manusia dijadikan sebagai pemimpin di muka bumi. Nah, di dalam Islam itu kan ada akidah, akhlak, dan syariah, di mana ketiganya itu kalau misalnya kita lakukan dengan sungguh-sungguh, itu tuh bakal berpengaruh terhadap kebudayaan, politik, teknologi, pendidikan, pokoknya aspek-aspek menjadi lebih baik. Nah, kalau disimpulkan nih, kebudayaan itu keseluruhan sistem gagasan, tindakan, atau hasil dari manusia. Dan di dalam agama, kebudayaan itu dijadikan eksistensi yang sifatnya itu ideal sama diakui. Nah, hubungan kebudayaan dan agama itu harus ada karena agama itu sebagai pembimbing manusia. Tetapi kedua hal tersebut harus tetap dibedakan. Wah, keren sekali ya penjelasannya. Iya loh, ternyata banyak banget ya konsep kebudayaan dalam Islam. Selanjutnya nih, kita ada pembahasan tentang prinsip kebudayaan dalam Islam. Mungkin dari Gunawan bisa dijelasin? Ya, sebelumnya itu agama datang itu untuk mengatur dan mendidik masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan seimbang. Dengan demikian, Islam tidak datang untuk menghancurkan budaya, tapi dia lebih memilah lagi di mana budaya yang lebih bermanfaat bagi kita dan budaya yang
kurang ada dekatnya nih. Nah, untuk itu prinsip semacam ini sebenarnya telah dijiwai di isi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Pasal 32. Walaupun secara praktiknya dan perinciannya terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok di dalam penjelasan Undang-Undang Pasal 32 tersebut. Dari situ Islam telah membagi budaya menjadi 3. Yang pertama ini budaya yang tidak bertentangan dengan Islam, bisa dibilang budaya yang searah dengan ajaran Islam. Contohnya ini kayak penentuan mahar yang ditentukan oleh pihak wanita. Yang kedua itu kebudayaan yang berada di tengah-tengah ini, antara bertentangan dengan ajaran Islam dan sesuai dengan akidah yang diajarkan oleh Islam. Contohnya ini seperti kita kalau lulus sekolah itu kan mengadakan syukuran. Nah itu sebagai bentuk wujud syukur kita pada Tuhan telah apa yang kita inginkan tercapai. Dan yang terakhir itu kebudayaan yang sangat bertentangan, bisa dibilang sangat tidak ada kaitannya dengan ajaran Islam. Biasanya seperti orang zaman dulu yang sering memberikan sesajen di pohon yang katanya di situ ada petapa atau apa yang diyakini bisa memberi pertolongan. Nah, selain dari prinsip yang sudah disebutkan tadi, ada nilai-nilai kebudayaan dalam Islam lainnya nih. Misalnya kayak manusia kan punya akal. Nah, dari akal itu manusia itu bisa membangun kebudayaan baru. Oleh karena itu, kebudayaan Islam itu tetap menjadi akar pada posisi yang terhormat. Lalu ada juga motivasi untuk menuntut ilmu. Nah, kalau ilmu semakin meningkat, maka dengan sendirinya kebudayaan juga akan semakin maju. Selanjutnya ada menghindari tarik buta. Kebudayaan Islam itu seharusnya mengantarkan umat manusia untuk tidak menerima sesuatu yang belum jelas alasannya. Prinsip ini itu diambil dari Quran Surat Al-Isra ayat 36. Yang terakhir, tidak membuat kerusakan kebudayaan Islam. Boleh dikembangkan, tetapi harus memperhatikan keseimbangan alam agar tidak ada kerusakan di bumi. Ini sesuai dari Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Wah, ternyata prinsip budaya dalam Islam itu luas sekali ya. Iya loh, kita juga baru tahu nih kalau misalkan prinsip kebudayaan dalam Islam itu ternyata telah menjiwai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Benar sekali. Nah, supaya lebih jelas pemahaman kita tentang kebudayaan Islam, ada kejadian nyata tentang konflik yang terjadi akibat gesekan antara budaya, agama, dan negara Indonesia. Kita mengambil konflik nyata yang ada di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Poso. Mungkin dari Hanum bisa dijelaskan? Baik, terima kasih atas waktunya. Konflik Poso yaitu bagian dari konflik individu yang kemudian merembes lebih luas sampai menyentuh konflik agama. Padahal bila merujuk pada akar sejarahnya, bahwa awal mula terjadinya konflik bertumpu pada subsistem budaya, dalam hal ini menyangkut soal suku dan agama. Dua unsur inilah yang kemudian mengemukakan dan menjadi bom waktu bagi perpecahan umat beragama di Poso. Selanjutnya ada beberapa kronologis. Kronologis pertama terbagi menjadi 3. Yang pertama pada tahun 1992, di mana Rusli Laboyo yang awalnya beragama Islam pindah ke agama Kristen dan menjadi seorang pendeta. Yang dalam makhluknya menghujat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu pada tahun 1995 terjadi peristiwa Malade, di mana kelompok pemuda Kristen yang berlatih bela diri taekwondo melempari masjid di Tegalrejo yang kemudian dibalas oleh 300 pemuda Tegalrejo dan lawangan dengan melakukan kerusakan rumah. Yang ketiga yaitu pada tahun 1998, di mana terjadi perkelahian sekelompok remaja Kristen Labugia dengan remaja masjid Pondok Pesantren Darussalam. Nah, untuk kronologi keduanya terjadi pada tanggal 16 Mei 2020, di mana terjadi pembunuhan warga muslim di Taripa yang disusul dengan isu penyerangan dari arah Tetena oleh pasukan merah sebagai balasan konflik April yang diperkuat dengan terjadinya pengungsian warga Kristen. Selanjutnya, untuk kronologi ketiganya, konflik Poso merupakan rentetan akumulasi dari konflik sebelumnya.
Karena beberapa media massa lokal dan nasional membagi konflik ini berdasarkan waktu dan kurang jelas mengungkap latar belakang dan pemicu dalam setiap kerusuhan baru. Wah, berarti dalam beberapa dekade terakhir ini banyak umat agama lain yang memberikan stereotip kepada umat Islam mengenai sebagai umat yang radikal, tidak toleran, teroris, fundamentalis, dan sangat subjektif dalam memandang kebenaran agama lain. Iya loh, sementara umat Kristen itu dipandang sebagai umat yang agresif dan ambisius, bertendensi menguasai segala aspek dari kehidupan manusia. Dari sharing-sharing bersama teman-teman tadi, dapat disimpulkan nih bahwa kebudayaan itu sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang bentuk jamak dari kata budi, yang artinya budi atau akal. Gampangnya nih, kebudayaan itu sebuah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil cipta, karsa dan rasa manusia buat memenuhi kebutuhan hidupnya yang tersusun dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan Islam di dalam Al-Quran dan hadis itu disepakati untuk membedakan antara agama merupakan makhluk Allah dan kebudayaan merupakan hasil karya manusia. Sebenarnya agama itu sama dengan budaya, tapi di luar itu manusia sebagai pemimpin di muka bumi dengan berbagai kelebihannya. Di Islam kan ada yang namanya akidah, akhlak, dan syariah. Kalau dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh, pasti akan berpengaruh terhadap kebudayaan, politik, teknologi, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Cukup sekian podcast kami kali ini. Semoga ilmu yang kita berikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi